Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe, selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya definisi dari gulma. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman semuanya sudah banyak yang mengetahui tentang gulma. Jadi apakah gulma itu termasuk tumbuhan yang mengganggu atau termasuk tumbuhan yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lainnya? Jadi langsung saja kita simak videonya. Jadi sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai gulma, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, share, dan subscribe. Jika sudah, saya doakan semoga pada bulan Ramadan ini teman-teman semuanya diparingi puasanya lancar, ibadah lainnya lancar, tadarusnya lancar, dan juga yang
dan juga rizkinya itu diberikan yang paling banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi langsung saja kita simak videonya. Ya baik, langsung saja kita membahas definisi gulma. Jadi apa sih itu gulma? Jadi gulma itu semua tanaman yang mengganggu pada tanaman lain, itu namanya gulma. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Jika gulma itu dikategorikan dalam rumput semuanya, berarti termasuk padi ini juga termasuk kelompok rumput. Berarti ini juga bisa dinamakan gulma. Kenapa? Ya karena padi ini dikategorikan dalam kelompok rumputannya. Nah, jadi gulma itu adalah sesuatu yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lain atau yang mengganggu. Contoh, di situ kita menanam suatu komoditas. Nah, di situ kok ada komoditas lain, maka itu namanya gulma. Jadi gulma itu banyak sekali macamnya. Ini contoh satu lagi. Seandainya di situ kita menanam padi, kok di situ ada yang tumbuh seperti cabai, tomat mungkin, atau bahkan tumbuh kurma lah. Nah, maka di situ cabai, tomat, kurma itu dikategorikan sebagai gulma. Karena mereka itu tumbuh tidak kita inginkan. Bahkan mereka tumbuh mengganggu atau menghambat pada tanaman padi. Itu yang dinamakan gulma. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Jadi gulma itu banyak sekali, ya seperti itu tadi, entah itu menghambat pada pertumbuhan tanaman, entah itu mengganggu dengan mengganggu dengan tanaman lain, yaitu semua dikategorikan dengan gulma. Atau contohnya satu lagi gini, di situ kita menanam rumput untuk dimakan ternak. Nah, jadi rumput yang kita tanam itu tidak dikatakan sebagai gulma. Kenapa? Karena rumput itu kita yang menanam dan kita yang membutuhkan. Nah, jadi seandainya di situ kok tumbuh jagung di kalangan rumput yang kita tanam itu, maka yang menjadi gulma di situ adalah jagung. Jadi seperti itu tadi yang saya bilang. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan mengenai gulma yang saya bahas. Jadi gulma itu semua tanaman yang mengganggu, yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lain, maka semuanya itu dikategorikan sebagai gulma. Ya, sudah saya beri contoh tadi. Seandainya di situ kita menanam suatu komoditas, kok di situ tumbuh komoditas lain, maka komoditas yang satu ini akan menjadi gulma. Walaupun di rumah kita komoditas yang ini kita butuhkan. Contohnya seperti apa? Seperti cabai, tomat, atau kangkung atau apa. Tapi yang kita tanam di sini rumput, yaitu untuk kebutuhan kita memberi makan ternak ya. Maka cabai, tomat, kangkung ini tadi, jagung atau pohon kurman bahkan, nah, maka kelompok ini, komoditas ini akan menjadi gulma. Kenapa? Karena mereka tumbuh tidak kita inginkan. Yang kita inginkan ini yaitu hanya rumput ini tadi untuk kebutuhan ternak. Nah, jadi gulma ya seperti itu. Semua tumbuhan yang kita tidak inginkan, semua tumbuhan yang kita merasa kalau tumbuhan itu mengganggu, menghambat pada pertumbuhan lain, maka tumbuhan itu dikategorikan sebagai gulma. Walaupun pada umumnya kita menanam ini sangat membutuhkan. Karena di sini kita menanam rumput, maka tanaman ini menjadi gulma. Ya, seperti itu.
sedikit penjelasan dari saya mengenai definisi gulma. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thanks for subscribe. Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe, selamat menonton. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya MZ Baim 21. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai gulma. Jadi kebanyakan kita sudah mengetahui tentang gulma. Jadi gulma itu adalah tumbuhan yang mengganggu, atau gulma ini dapat menghambat pada pertumbuhan tanaman. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya manfaat dan keuntungan atau kelebihan dari gulma yang satu ini. Jadi gulma apakah itu? Langsung saja kita simak videonya. Dan sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai video ini, mengenai gulma ini, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, dan subscribe. Jika sudah, saya doakan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita simak videonya. Jadi gulma yang saya maksud di sini yaitu pohon ini. Biasa kita kenal pohon ciplukan atau ya buah ciplukan. Jadi ciplukan ini adalah satu di antara buah yang mengandung antioksida yang cukup tinggi. Yang berperan aktif mengatasi penyakit. Salah satunya yaitu penyakit hepatitis, penyakit asma, penyakit malaria, penyakit rematik, penyakit dermatitis, hingga penyakit kanker. Jadi mampu diatasi oleh obat ini, gulma ini. Jadi entano dari buah ciplukan ini mengandung antioksida yang dapat melindungi dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh akibat radikal bebas. Dan di sini saya juga akan menjelaskan maksud dari antioksidan. Jadi apa sih antioksidan? Jadi maksud dari antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang diserang oleh radikal bebas ini. Jadi itu yang dimaksud dengan radikal. Adapun cara mengkonsumsi pada buah ciplukan ini atau daunnya maupun batangnya. Jadi caranya ini bisa direbus dulu dengan air, lalu disaring dan meminumnya, langsung diminum. Namun jangan sampai melewati 1 hari. Jangan sampai melewati 1 hari perebusan, karena khasiatnya akan rusak. Bahkan tidak ada khasiatnya. Sedangkan cara mengkonsumsi pada buahnya ini ya, pada buahnya bisa langsung dimakan, tapi dimakan pada saat buah ciplukan ini sudah matang. Jadi itu. Mungkin di sini ada dari teman-teman semuanya yang bertanya, apakah tumbuhan ciplukan ini bisa dikategorikan sebagai gulma? Kalau jawaban saya dalam ilmu pertanian, tentu saja bisa. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Jadi ciplukan merupakan tumbuhan herbal yang tumbuh liar sebagai gulma yang mengganggu pada pertumbuhan. Jadi ciplukan ini tumbuhan atau tumbuhan yang mengganggu pada tanaman, bahkan bisa menghambat pada pertumbuhan tanaman. Dan ciplukan ini tersebar luas di daerah tropis, subtropis di berbagai negara. Adapun morfologi dari batang tumbuhan ciplukan ini merupakan sebuah tumbuhan tahunan, ya. Jadi morfologinya ciplukan ini adalah tumbuhan tahunan yang memiliki tinggi 0,1 hingga 1 meter. Bisa tinggi sampai 1 meter ya. Tapi saya ambil di sini masih anakan dan masih muda. Buahnya juga masih muda. Selain itu memiliki cabang. Nah, cabang gimana? Ya seperti ini. Memiliki cabang yang tajam seperti ini. Memiliki cabang yang tajam, memiliki rusuk dan berwarna hijau. Bisa kita lihat, sudah layu ya. Karena tadi saya ambil di persawahan milik warga. Jadi mohon maaf karena tumbuhannya layu. Jadi tanaman ini mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Ya seperti yang saya hitung tadi, seperti penyakit hepatitis, penyakit asma, penyakit malaria, penyakit rematik, dermatitis, bahkan penyakit kanker. Itu bisa diatasi oleh pohon ini. Jadi fakta lain dari tumbuhan ciplukan ini, meskipun sangat populer di Indonesia, tetapi siapa sangka tanaman ini berasal dari Amerika. Wah, keren sekali. Tanaman ciplukan ini asal mulanya dari Amerika nih, kebanyakan berkembang biaknya di sana. Nah, kemudian ciplukan ini menyebar di setiap daerah, seperti di daerah Jawa, di daerah Bima, daerah Dompu, dan daerah lainnya. Bisa tumbuh, dan ciplukan ini bisa tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian 1 hingga 1550 mdpl. Dan tanaman ini juga bisa menguntungkan bagi petani jika kita mau membudidayakan tanaman ciplukan ini. Jadi sekian video singkat dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau gimana, ya bisa di komen dalam kolom komentar. Dan insya Allah saya akan menjelaskan lagi jika teman-teman semuanya belum paham. Pasti saya akan menjelaskan. Dan jika saya tidak bisa menjelaskan, ya mohon maaf, karena saya juga masih dalam keadaan proses belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thanks for subscribe. Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe, selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya MZ Baim 21. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai penyakit yang menyerang pada tanaman inang. Adapun tanaman inang yang saya ambil di pagi hari ini bisa kita lihat di sekeliling saya, yaitu tanaman jagung. Dan penyakit apa yang menyebabkan tanaman jagung ini bisa rusak dan menimbulkan kerugian yang sangat besar? Langsung saja kita simak videonya.
Jadi sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai penyakit yang menyebabkan kerugian besar pada tanaman jagung, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, langsung saja kita membahas mengenai penyakit pada tanaman inang ini. Adapun nama penyakit dari tanaman inang ini atau tanaman jagung ini yaitu namanya penyakit bulai. Jadi penyakit bulai seperti apa? Nah, seperti ini. Seperti ini bentuk atau ciri-ciri penyakit bulai. Dan adapun klasifikasi patogen, jadi penyakit tanaman jagung ini tergolong dalam tiga genera dan terdiri atas 11 spesies, yaitu P. maydis, P. philippinensis, P. saskari, P. sorgi, P. spontanea, P. miscani, Sclerospora, Macrospora, S. philippinensis, S. raceae, S. graminicola, dan P. heterogani. Nah, itu. Dan jenis-jenis yang diketahui yang menyerang pada tumbuhan ini di Indonesia adalah P. maydis, P. philippinensis, dan P. sorgi. Dan adapun tanaman yang diserang yaitu tanaman jagung, sorghum, tebu, padi, gandum. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu tanaman yang diserang oleh penyakit bulai, yaitu tanaman jagung. Dan semua tanaman yang saya sebut tadi, ini mengalami serangan dari kelompok protista ini. Adapun bagian tanaman yang diserang yaitu pada bagian daunnya. Bisa kita lihat seperti ini. Mereka akan muncul bercak-bercak putih di atas daunnya. Ini berwarna berwarna coklat dan kekuning-kuningan seperti ini. Kalau daun jagung mengalami seperti ini, berarti ini menandakan diserang oleh penyakit bulai. Jadi tanaman jagung ini akan diserang oleh penyakit bulai ini mulai dari umur 0 sampai 3 minggu. Gejala yang terlihat adalah semua daun dan tanaman menguning, meruncing, dan kaku. Seperti ini. Bisa kita lihat tanamannya menjadi kaku, runcing seperti ini, dan bisa-bisa lama-lama akan menjadi mati. Dan dari penyakit ini bisa membuat tumbuhan tanaman lambat dan juga bisa menghasilkan biji yang sangat sedikit, dan terkadang bentuk buahnya itu atau bentuk jagungnya itu sangat tidak normal. Nah, jadi itu bahayanya ketika tanaman jagung ini diserang oleh penyakit bulai. Jadi bisa-bisa membuat kerugian yang sangat menurun sekali. Dan adapun dari penyakit bulai ini adalah adapun tanda ya. Dan adapun tanda dari penyakit bulai ini adalah yang pertama munculnya putih pada daun yang merupakan spora cendawan patogen tersebut. Seperti ini. Munculnya putih-putih seperti ini. Bisa kita lihat ya. Putih ke coklat-coklatan seperti ini. Nah, ini merupakan spora cendawa patogen tersebut. Jadi penyakit ini menyerang pada tanaman jagung varietas rendah, hama penyakit, dan umur muda, maka akan menghilangkan hasil akibat infeksi penyakit ini. Jadi bisa-bisa mendapatkan mencapai 100%. Ya, jadi mungkin dari teman-teman semuanya yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai penyakit bulai ini, bisa di komen ya, bisa di komen, ditulis di bawah kolom komentar. Ya baik, terima kasih info dari saya, mungkin sedikit penjelasan, ya lebih dan kurangnya ya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Ya baik, terima kasih, salam.
Thank you. Thanks for subscribe. Hello Eden Squad, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe, selamat menonton. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya MZ Baim 21. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai gulma. Jadi kebanyakan kita sudah mengetahui tentang gulma. Jadi gulma itu adalah tumbuhan yang mengganggu, atau gulma ini dapat menghambat pada pertumbuhan tanaman. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya manfaat dan keuntungan atau kelebihan dari gulma yang satu ini. Jadi gulma apakah itu? Langsung saja kita simak videonya. Dan sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai video ini, mengenai gulma ini, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, dan subscribe. Jika sudah, saya doakan semoga Allah memberikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita simak videonya. Jadi gulma yang saya maksud di sini yaitu pohon ini. Biasa kita kenal pohon ciplukan atau ya buah ciplukan. Jadi ciplukan ini adalah satu di antara buah yang mengandung antioksida yang cukup tinggi. Yang berperan aktif mengatasi penyakit. Salah satunya yaitu penyakit hepatitis, penyakit asma, penyakit malaria, penyakit rematik, penyakit dermatitis, hingga penyakit kanker. Jadi mampu diatasi oleh obat ini, gulma ini. Jadi entano dari buah ciplukan ini mengandung antioksida yang dapat melindungi dan memperbaiki kerusakan sel dalam tubuh akibat radikal bebas. Dan di sini saya juga akan menjelaskan maksud dari antioksidan. Jadi apa sih antioksidan? Jadi maksud dari antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang diserang oleh radikal bebas ini. Jadi itu yang dimaksud dengan radikal. Adapun cara mengkonsumsi pada buah ciplukan ini atau daunnya maupun batangnya. Jadi caranya ini bisa direbus dulu dengan air, lalu disaring dan meminumnya, langsung diminum. Namun jangan sampai melewati 1 hari. Jangan sampai melewati 1 hari perebusan, karena khasiatnya akan rusak. Bahkan tidak ada khasiatnya. Sedangkan cara mengkonsumsi pada buahnya ini ya, pada buahnya bisa langsung dimakan, tapi dimakan pada saat buah ciplukan ini sudah matang. Jadi itu. Mungkin di sini ada dari teman-teman semuanya yang bertanya, apakah tumbuhan ciplukan ini bisa dikategorikan sebagai gulma? Kalau jawaban saya dalam ilmu pertanian, tentu saja bisa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi ciplukan merupakan tumbuhan herbal yang tumbuh liar sebagai gulma yang mengganggu pada pertumbuhan. Jadi ciplukan ini tumbuhan atau tumbuhan yang mengganggu pada tanaman, bahkan bisa menghambat pada pertumbuhan tanaman. Dan ciplukan ini tersebar luas di daerah tropis, subtropis,
di berbagai negara. Adapun morfologi dari batang tumbuhan ciplukan ini merupakan sebuah tumbuhan tahunan, ya. Jadi morfologinya ciplukan ini adalah tumbuhan tahunan yang memiliki tinggi 0,1 hingga 1 meter. Bisa tinggi sampai 1 meter ya. Tapi saya ambil sini masih anakan dan masih muda. Buahnya juga masih muda. Selain itu memiliki cabang. Nah, cabang gimana? Ya seperti ini. Memiliki cabang yang tajam seperti ini. Memiliki cabang yang tajam, memiliki rusuk dan berwarna hijau. Bisa kita lihat, sudah layu ya. Karena tadi saya ambil di persawahan milik warga. Jadi mohon maaf karena tumbuhannya layu. Jadi tanaman ini mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Ya seperti yang saya hitung tadi, seperti penyakit hepatitis, penyakit asma, penyakit malaria, penyakit rematik, dermatitis, bahkan penyakit kanker. Itu bisa diatasi oleh pohon ini. Jadi fakta lain dari tumbuhan ciplukan ini, meskipun sangat populer di Indonesia, tetapi siapa sangka tanaman ini berasal dari Amerika. Wah, keren sekali. Tanaman ciplukan ini asal mulanya dari Amerika nih, kebanyakan berkembang biaknya di sana. Nah, kemudian ciplukan ini menyebar di setiap daerah, seperti di daerah Jawa, di daerah Bima, daerah Dompu, dan daerah lainnya. Bisa tumbuh, dan ciplukan ini bisa tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian 1 hingga 1550 mdpl. Dan tanaman ini juga bisa menguntungkan bagi petani jika kita mau membudidayakan tanaman ciplukan ini. Jadi sekian video singkat dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau gimana, ya bisa di komen dalam kolom komentar. Dan insya Allah saya akan menjelaskan lagi jika teman-teman semuanya belum paham. Pasti saya akan menjelaskan. Dan jika saya tidak bisa menjelaskan, ya mohon maaf, karena saya juga masih dalam keadaan proses belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Rijal Bisa. I come from Dompu. I live in Ramagura village. Before we going to start to agenda, let us pray first to Allah Subhanahu Wa Taala, and let's us pray Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Now I want to give you all the tutorial how to fix or skin the mango. Before we start this is agenda, I want to introduce to you the instrument and method of my tutorial. Okay, this is knife and this thing. And this plastic and this lens. Okay guys, that are all the instrument or material who I prepare. Okay guys, we can you to mango the, come on, follow me. Okay. This is the sting of mango. The noun I would weaken the knife to peel the stick of mango.
Okay guys, and the next we put the land around of the sting. That's really nice. Preserve by using the plastic. So it sukor besting streaming solder not fort solder not fort. I have finished my material or my presentation today. Thank you for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rijai Binsa, NIM 2017-009050, kelas A, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Jadi saya sendiri dari mahasiswa UST, Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Jadi adapun pada pagi hari ini saya ingin membahas mengenai hama. Kebetulan di mata kuliah saya juga ada mata kuliah DPT, Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Jadi hama yang ingin saya bahas pada pagi hari ini itu banyak sekali hama, tapi hama yang saya bahas cuma satu saja, yaitu hama belalang. Jadi apa sih yang namanya hama? Jadi hama itu banyak sekali. Jadi hama itu tergolong dari hewan, yang mana hewan itu jika merusak pada tanaman, maka hewan itu tergolong menjadi hama. Apa saja sih hama itu? Contoh, hama babi, hama tikus, hama keong, sikut, ulat, dan juga hama belalang. Jadi adapun di video kali ini atau pagi hari ini,
saya ingin membahas salah satu hama, yaitu hama belalang. Adapun tempat atau lokasinya bisa kita lihat sama-sama di atas sana. Ya baik, sudah kita lihat sama-sama tempat atau lokasinya itu berada di atas tebing sana, di atas tebing. Adapun posisi saya sekarang yaitu di pinggirnya ladang para petani. Terima kasih, langsung saja kita ke lokasi atau tempat penelitiannya. Salam. Ya baik, sekarang kita sudah sampai di lokasi penelitiannya. Sekarang kita mencari hama belalang. Yuk, langsung saja ikuti saya untuk mencari hama. Baik, sekarang kita sudah menemukan hama, yaitu hama belalang. Ini kebetulan sini saya menemukan hama, yaitu belalang kayu yang sedang mengunyah atau makan daun porang. Baik teman-teman, jadi sini sedikit penjelasan dari hama belalang. Kebetulan saya di sini menemukan belalang kayu yang sedang menghinggap atau memakan daun porang. Bisa kita lihat sama-sama. Nah itu belalang kayu. Ini belalang jenis jantan ya. Jenis kelaminnya jantan ini. Nah, jadi klasifikasi dari belalang ini Kingdom animasi filus Arthropeda, kelas Insecta, ordo Otpetera, famili Acridiaceae, genus Phalanga, spesies Phalanga nigrocornis burneiter. Nah, jadi adapun morfologi dari hama ini, hama belalang kayu ini, yaitu belalang merupakan serangga berukuran 0,5 sampai 55 mili ya. Nah, itu ukuran yang jantan. Nah, itu ukuran yang jantan. Sedikit berbeda dengan ukuran yang betina. Kalau ukuran yang betina itu 19 sampai 75 mili betina, itu lebih besar daripada yang jantan. Tuh, kalau ukuran tubuh itu terdiri atas kepala, dada, torat dan perut, abdomen. Adapun tipe mulut dari belalang kayu ini yaitu penggigit dan pengunyah. Nah, jadi tanaman yang diserang sama belalang kayu ini banyak sekali, berbagai macam tanaman. Banyak sekali, termasuk ya ini sendiri. Bisa kita lihat. Nah, ini yang bolong-bolong seperti ini ya hasil yang bolong-bolong seperti ini ya karena dimakan sama belalang kayu ini. Termasuk yang dimakan itu daun kopi, coklat, jarak, wijen, ketela, waru, jagung, dan kedelai. Banyak sekali yang dimakan. Nah, adapun gejala atau tanda serangan dari belalang ini itu menjadi sebet dan berlubang-lubang. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini gejala dimakan sama belalang kayu. Nah, terus setelah berlubang-lubang ini, nimfa cengan imago nigricornis memakan daun ini ya. Jadi belalang ini salah satu hama yang merusak pada
tumbuhan, bisa-bisa merugikan petani. Kenapa? Ya, contohnya seperti ini, daun porang bisa bolong-bolong seperti ini, dan lama-lama bisa mati. Nah, bisa kita lihat, bisa mati karena dimakan sama belalang kayu ini. Ya baik, terima kasih. Itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang hama belalang. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada teman-teman semuanya berbagai macam penyakit yang ada pada tumbuhan inang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan satu saja penyakit yang ada pada tumbuhan inang. Jadi tumbuhan inang yang saya ambil di sini yaitu tumbuhan padi yang ada di samping saya. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik. Jadi di sini saya mengambil tanaman padi atau bahasa ilmiahnya Oryza sativa sebagai tanaman inang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tanaman inang atau tumbuhan inang? Nah, baik, sedikit saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan inang. Tumbuhan inang itu adalah tumbuhan yang menyediakan sumber makanan dan substrat bagi insekta tertentu dan fauna lainnya. Nah, jadi di sini penyakit yang menyerang pada tanaman inang ini salah satunya yaitu hawar daun. Jadi penyakit hawar daun ini merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan, dan penyakit ini menyerang pada saat musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang tergenang dan kandungan pupuk nutrisi tinggi. Adapun penyakit ini terjadi disebabkan oleh bakteri. Jadi bakteri apa yang membuat tanaman padi ini menjadi hawar daun seperti ini atau daun mengering seperti ini? Adapun nama patogen dari penyakit ini adalah Xanthomonas oryzae. Nah, itu nama patogen. Selanjutnya, gejala atau tanda serangan dari hawar daun atau penyakit penyakit Xanthomonas oryzae, yaitu dimulai dari tepi daun seperti ini. Bisa kita lihat gambarnya. Dimulai dari tepi daun berwarna keabu-abuan. Nah, berwarna keabu-abuan. Dari tepi daun berwarna keabu-abuan. Dan lama-lama daun menjadi mati dan kering. Contohnya seperti ini. Lama-lama daunnya menjadi mati dan kering. Sudah kita saksikan penyakit hawar daun seperti ini. Ya baik, barusan kita sudah saksikan penjelasan dari saya tentang penyakit hawar daun. Ya mungkin sedikit yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, salam. Selamat pagi, salam dan bahagia. Jadi di video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya yaitu mengenai gulma. Di sini saya akan membawakan satu gulma atau menjelaskan satu gulma yaitu gulma Mimosa pudica. Jadi apa sih
gulma mimosa pudica. Kalau teman-teman semuanya penasaran, mari kita sama-sama simak videonya. Nah, jadi mimosa pudica ini adalah putri malu. Nah, adapun mimosa pudica ini adalah bahasa ilmiahnya. Terus biasa kita kenal atau nama daerah bahasa putri malu ini, bahasa Indonesianya sendiri yaitu putri malu, dan bahasa Bataknya sirput-sirput, bahasa Balinya padang getap, dan bahasa Manado daun kaget-kaget. Dan daerah saya sendiri yaitu daerah Dompu memiliki bahasa sendiri juga putri malu ini, yaitu Rui Kanggia. Nah, ini. Terus selanjutnya jenis gulma. Jenis gulma atau jenis putri malu ini. Putri malu adalah perdu pendek, anggota suku polong-polongan. Daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh, dan bereaksi dengan cepat daripada yang lain, dan termasuk tanaman semak yang mempunyai tinggi kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Tinggi kurang lebih 2 meter. Nah. Adapun habitat dan morfologi dari gulma ini, putri malu atau mimosa pudica biasanya tumbuh merambat atau kadang berbentuk seperti semak dengan tinggi antara 0,3 sampai 1,5 meter. 0,5 ya. Dan putri malu ini bisa tumbuh liar di pinggir jalan atau tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Nah, seperti ini bisa kita lihat sendiri, tumbuh liar di pinggir jalan. Yang mana ini gampang sekali terkena sinar matahari. Adapun morfologi dari putri malu ini, batang berbentuk bulat. Bisa kita lihat. Batangnya berbentuk bulat seperti ini. Nah, berbulu dan berduri tajam. Ini, dia memiliki duri yang tajam seperti ini. Bisa kita lihat, duri yang tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih. Batang muda hijau dan batang tua berwarna merah. Bentuk daun menyirip dan tertepi rata. Nah, ini bisa kita lihat. Selanjutnya, cara memperbanyak diri dari gulma ini atau putri malu ini yaitu dengan cara biji atau menumbuhkan biji dengan bantuan angin dan menyebar di mana-mana. Nah, ini cara memperbanyak diri yaitu dengan biji, dengan bantuan angin, dan akhirnya menyebar di mana-mana. Baik, cukup sekian video singkat dari saya mengenai gulma. Ya, semoga bermanfaat. Salam. Thank you. Hello Eden Squad. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu demi mensupport channel ini supaya terus berkembang dan terus update setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore. Thank you. Thanks for subscribe. Selamat menonton. Blow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Jadi di video kali ini saya ingin
membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui, yaitu mengenai penyakit yang menyerang pada tanaman inang. Jadi tanaman inang yang saya ambil di sini yaitu tanaman cabai. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini juga saya mendatangi atau menelusuri pada kebun cabai milik warga. Setelah saya menelusuri, saya menjumpai tanaman cabai ini banyak sekali yang busuk buahnya dan juga pucuknya banyak yang mati. Jadi penyebab dari busuknya buahnya ini yaitu dari virus atau penyakit, yaitu nama penyakitnya yaitu penyakit antraknos. Jadi sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut dari penyakit ini, langsung saja kita simak videonya. Dan sebelum teman-teman semuanya menonton pada video ini, pastikan dulu teman-teman sudah like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita simak videonya. Ya, baik, langsung saja kita membahas mengenai penyakit yang menyerang pada tanaman inang, yaitu tanaman cabai. Jadi penyakit ini yaitu penyakit antraknos. Saya mengambil di sini tanaman inang yaitu tanaman cabai. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan tanaman inang? Jadi tanaman inang itu adalah tanaman merupakan tanaman yang menjadikan tempat hidup dan berkembang biaknya tumbuhan atau hewan lainnya sebagai parasit yang bersifat merugikan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tanaman inang. Jadi tanaman inang itu yang mengandung semua makanan. Jadi penyakit apa yang menyerang pada tanaman inang ini? Yaitu penyakit antraknos. Jadi penyakit antraknos ini yang dimaksud dengan antraknos ini adalah jenis penyakit tumbuhan yang ditemukan pada berbagai tanaman pohon. Ya, salah satunya saya mengambil di sini yaitu tanaman cabai. Nah, bisa kita lihat seperti ini, penyakit antraknos. Nah, membusuk seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan juga apa penyebab dari penyakit antraknos ini. Nah, jadi penyebabnya disebabkan oleh berbagai macam jamur, antara lainnya antara lainnya itu Coletotrichum. Nah, itu nama penyakitnya, nama virusnya, atau kapsis pada cabai. Dan adapun gejala dari penyakit antraknos ini atau tanda serangan dari penyakit antraknos ini yaitu gejala yang terlihat pada tanaman terinfeksi oleh penyakit ini. Seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, buahnya terdapat tanda bercak melingkar. Bisa kita lihat seperti ini. Tanda bercak melingkar. Nah, berlingkar seperti tanda bercak melingkar seperti ini. Nah, cekung berwarna kecoklatan muda ya, ini. Seperti ini ya, bisa kita lihat. Dan pada perkembangannya bercak tersebut akan meluas, kemudian menyebabkan buah menjadi busuk dan kering. Nah, ini penyakit yang ada pada tanaman cabai, yaitu penyakit antraknos. Jadi sudah kita simak videonya, ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian video singkat dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin ada dari teman-teman semuanya yang request lagi, yang ingin mengetahui lebih dalam lagi masalah penyakit yang ada pada tanaman inang, langsung saja di komen di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa menjelaskan, pasti saya akan menjelaskan. Kalau tidak, ya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Ya, terima kasih. Salam.
Eden Squad. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu. Thanks for subscribe. Selamat menonton. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya definisi dari gulma. Jadi mungkin kebanyakan dari teman-teman semuanya sudah banyak yang mengetahui tentang gulma. Jadi apakah gulma itu termasuk tumbuhan yang mengganggu atau termasuk tumbuhan yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lainnya? Jadi langsung saja kita simak videonya. Jadi sebelum teman-teman semuanya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai gulma, pastikan dulu teman-teman semuanya sudah like, komen, share, dan subscribe. Jika sudah, saya doakan semoga pada bulan Ramadan ini teman-teman semuanya diparingi puasanya lancar, ibadah lainnya lancar, tadarusnya lancar, dan juga dan juga rizkinya itu diberikan yang paling banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi langsung saja kita simak videonya. Ya baik, langsung saja kita membahas definisi gulma. Jadi apa sih itu gulma? Jadi gulma itu semua tanaman yang mengganggu pada tanaman lain itu namanya gulma. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Jika gulma itu dikategorikan dalam rumput semuanya, berarti termasuk padi ini juga termasuk kelompok rumput. Berarti ini juga bisa dinamakan gulma. Kenapa? Ya karena padi ini dikategorikan dalam kelompok rumputannya. Nah, jadi gulma itu adalah sesuatu yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lain atau yang mengganggu. Contoh, di situ kita menanam suatu komoditas. Nah, di situ kok ada komoditas lain, maka itu namanya gulma. Jadi gulma itu banyak sekali macamnya. Ini contoh satu lagi. Seandainya di situ kita menanam padi, kok di situ ada yang tumbuh seperti cabai, tomat mungkin, atau bahkan tumbuh kurma lah. Nah, maka di situ cabai, tomat, kurma itu dikategorikan sebagai gulma karena mereka itu tumbuh tidak kita inginkan, bahkan mereka tumbuh mengganggu atau menghambat pada tanaman padi. Itu yang dinamakan gulma. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Jadi gulma itu banyak sekali, ya seperti itu tadi, entah itu menghambat pada pertumbuhan tanaman, entah itu mengganggu dengan mengganggu dengan tanaman lain, yaitu semua dikategorikan dengan gulma. Atau contohnya satu lagi gini, di situ kita menanam rumput untuk dimakan ternak. Nah, jadi rumput yang kita tanam itu tidak dikatakan sebagai gulma. Kenapa? Karena rumput itu kita yang menanam dan kita yang membutuhkan. Nah, jadi seandainya di situ kok tumbuh jagung di kalangan rumput yang kita tanam itu, maka yang menjadi gulma di situ adalah jagung. Jadi seperti itu tadi yang saya bilang. Jadi gulma itu tidak melulu tentang rumput. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan mengenai gulma yang saya bahas. Jadi gulma itu semua tanaman yang mengganggu, yang menghambat pada pertumbuhan tanaman lain, maka semuanya itu dikategorikan sebagai gulma. Nah, sudah saya beri contoh tadi. Seandainya di situ kita menanam suatu komoditas, kok di situ tumbuh komoditas lain, maka komoditas yang satu ini akan menjadi gulma. Walaupun di rumah kita komoditas yang ini kita butuhkan. Contohnya seperti apa? Seperti cabai, tomat, atau kangkung atau apa. Tapi yang kita tanam di sini rumput.
yaitu untuk kebutuhan kita memberi makan ternak ya. Maka cabai, tomat, kangkung ini tadi, jagung atau pohon kurman bahkan, nah, maka kelompok ini, komoditas ini akan menjadi gulma. Kenapa? Karena mereka tumbuh tidak kita inginkan. Yang kita inginkan ini yaitu hanya rumput ini tadi untuk kebutuhan ternak. Nah, jadi gulma ya seperti itu. Semua tumbuhan yang kita tidak inginkan, semua tumbuhan yang kita merasa kalau tumbuhan itu mengganggu, menghambat pada pertumbuhan lain, maka tumbuhan itu dikategorikan sebagai gulma. Walaupun pada umumnya kita menanam ini sangat membutuhkan. Karena di sini kita menanam rumput, maka tanaman ini menjadi gulma. Ya, seperti itu. Sedikit penjelasan dari saya mengenai definisi gulma. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thanks for subscribe.